gitu. Ini kakao yang Halo Tribuners, bersama saya Jovanka di liputan khusus Tribun Pontianak. Dan di sini saya sudah berkunjung ke rumah Kak Tamara, yang mana Kak Tamara adalah seorang owner dari Kalara Borneo. Dan Kalara Borneo ini memproduksi ada coklat maram, coklat yang terkenal oleh home produksi dari Kalara Borneo. Dan di sini juga ada sirup dari maram ya Kak ya? Ya. Oke, baik. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung berbincang-bincang saja dengan Kak Tamara. Nah, ini Kak Tamara, ini Jo penasaran nih Kak, kira-kira awal mula Kakak untuk memutuskan bisnis ataupun mungkin usaha coklat maram dan sirup maram ini, latar belakang ceritanya ini bagaimana nih Kak? Kalau dari saya pribadi ya Kak, sebenarnya ini dari pengalaman hidup. Jadi dulu saya sempat tinggal di Sintang tahun 2018 sampai tahun 2021. Kebetulan waktu itu saya project manager untuk khusus kakao di salah satu koperasi di Sintang. Nah itu salah satu yang menginspirasi saya kenapa saya pengen bikin usaha coklat, karena saya lihat sebenarnya dari sisi hulu potensi tapi akses pasarnya nggak ada. Nah kalau dari maram sendiri, karena saya ngelihat juga maram itu adalah salah satu buah yang memang punya potensi nilai ekonomi waktu itu, walaupun di tahun pada saat saya mau mengolah maram waktu itu belum terkenal seperti sekarang lah istilahnya, masih dianggap nilai ekonominya belum ada. Nah jadi ini yang menjadikan kita misi, kalau kita melihat kan kakaonya lokal, buah maramnya lokal, kenapa tidak kita kembangkan produk-produk hasil alam yang hasil hutan bukan kayu tapi asli lokal dari Kalimantan Barat gitu. Oke, baik. Nah ini dari kapan Kak kamu mulai usaha Kalara Borneo ini? Kita berdiri Agustus 2021 Kak. Baik. Nah ini kan produk-produk yang ada di sini kan salah satunya adalah coklat ya Kak ya. Nah ini kalau boleh tahu untuk dari kakao itu sendiri itu dari daerah mana Kak? Kalau untuk sekarang ya per tahun 2025 kita punya 2 daerah wilayah yang kita akses untuk kakao yang menyuplai, satunya itu Sintang, satunya Kapuas Hulu. Ya. Jadi untuk sementara hanya 2 wilayah itu karena memang dari kita sangat memerlukan biji kakao fermentasi. Ketika pada umumnya kan biasanya kakao itu tidak difermentasi, tapi 2 kabupaten ini punya beberapa petani yang mengolah biji kakao dari buah kakao itu sendiri difermentasi baru dikeringkan prosesnya. Baik, nah ini kan menggunakan 2 biji kakao dari masing-masing 2 kabupaten ya Kak. Nah ini kalau boleh tahu, ini bedanya biji kakao dari Sintang dan dari Kapuas Hulu itu apa Kak? Ada di cita rasa Kak. Jadi kalau kita bicara tentang kakao, kakao itu akan memiliki cita rasa yang berbeda tergantung area tanam. Nah jadi kalau misalnya di tempat yang kita kembangkan di Sintang, itu kan kakaonya berada di tengah karet. Nah, di sela-sela tanam karet tumpang sari. Ketika kakao yang ada di Kapuas Hulu itu mereka lebih condong kepada agroforestry. Jadi selain ada kakao di satu hamparan itu dia ada jengkol, petai, ada nanas, pisang, kopi, bahkan ada karet juga. Jadi ini apa yang kita perhatikan dari cita rasa untuk coklat yang single origin dari Kapuas Hulu itu cita rasanya lebih strong, lebih bold. Nah sedangkan kalau misalnya untuk Sintang itu ada cita rasa nati atau kacang-kacangan gitu Kak. Oke, baik. Nah ini setelah membahas mengenai sedikit tentang coklatnya nih Kak, atau biji kakao, ini untuk maramnya itu sendiri ini apakah susah atau justru mudah untuk ditemukan ya Kak sampai sekarang ini? Kalau untuk per saat ini faktanya kita ternyata melihat potensi maram itu sangat besar. Nah hanya kan belum dikenal secara luas ya. Misalnya kalau kayak daerah Sambas sama Singkawang sudah terbiasa mengolah maram menjadi manisan misalnya. Tetapi kan sebenarnya produk turunannya belum banyak ya, dan di sini kita bikin maram kita itu jadi sirup, kemudian juga ada jadi coklat. Nah untuk sementara kita masih suplainya dengan ibu-ibu yang ada di Sintang. Tetapi kita juga udah mencoba mencari mitra baru dari kabupaten-kabupaten lain. Ternyata potensinya banyak. Bahkan ada salah satu bapak yang mengontak kami, katanya
selama masa pandemi dia bisa panen maram bahkan sampai di angka 25 ton. Nah, jadi untuk melihat buah yang potensi berbuahnya sepanjang tahun, walaupun kalau dari pengamatan masyarakat panen rayanya 3 bulan sekali ya, tetapi setidaknya kalau kita berbicara luas cakupan wilayah, setiap kabupaten itu kan pasti punya area rawa gambut sebenarnya. Nah, maram ini kan dia hanya tumbuh di rawa gambut, terlepas dia itu rawanya air tawar atau air asin seperti daerah pesisir pantai, tetap maramnya ada. Nah, ini sangat unik sekali ya teman-teman Tribuners. Mungkin banyak dari kita yang masih belum mengetahui bahwa Kalimantan Barat ini juga salah satu daerah penghasil coklat ya Kak ya. Benar. Jadi dari Sintang, dari Kapuas Hulu itu ada tanaman coklat yang bisa diolah menjadi minuman ataupun makanan seperti ini. Nah, ini untuk variasi dari coklatnya nih Kak. Ini kira-kira ada berapa macam Kak? Kita punya 7 varian rasa Kak. Jadi 3 varian isu dark coklat, 2 itu single origin Kapuas Hulu Sintang, satunya lagi adalah coklat 85%, artinya 85% coklat, 15%-nya itu gula aren, sisanya 4 varian coklat susu. Nah, jadi yang satunya itu adalah coklat kelapa, ada coklat maram, coklat kacang mete, sama coklat kopi. Baik, yang paling best sellernya nih Kak, itu yang mana? Best seller kita itu ada 2, jadi di coklat maram sama coklat kopi Kak. Coklat maram dan coklat kopi. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya teman-teman Tribuners, ini coklatnya ada 2 ukuran nih Kak, ya Kak. Jadi ada yang ukuran besar itu 75 gram dan ukuran kecil itu 40 gram. Dan kalau untuk harganya itu berapa Kak? Kalau untuk harga yang di ukuran 40 gram itu di 40.000. Kemudian kalau untuk ukuran besar dark coklatnya 75.000, milk coklatnya 72.000. Baik. Nah, ini juga pengen tahu Kak. Ini kan karena mungkin banyak dari teman-teman kita yang masih belum mengetahui bahwa Pulau Kalimantan Barat ini ada coklat ya Kak ya. Untuk saat ini sampai sekarang gimana sih kira-kira antusias dari mungkin masyarakat dengan coklat maram yang Kakak produksi? Kalau misalnya untuk coklat maram, terus terang ya sebenarnya kalau coklat kita tuh sebenarnya banyak lakunya justru di luar. Nah, jadi dan memang juga sebenarnya dari Kalara sendiri kita nggak punya toko offline store ya, jadi benar-benar online dan 80% pun masuknya di hotel, restoran, kafe. Tapi sejauh ini bagi yang sudah pernah mencoba terutama varian coklat maram ya, semua pada senang karena itu campuran rasa manis asam dapet di situ. Jadi justru penjualan untuk kayak ke masyarakat yang lebih umum tuh masih belum luas ya Kak ya. Belum luas, makanya semoga dengan istilahnya ada teman-teman di sini juga ngebantu memberitakan berita tentang kita di Kalara Borneo. Harapannya jadi luasan cakupannya juga lebih luas melalui media. Gitu. Baik. Nah, ini selain mungkin keluar ke ranah nasional, ini apakah coklat dan mungkin produk dari sirup ini juga dijual ke ranah internasional juga Kak? Untuk saat ini kita belum jual keluar karena kalau keluar kan kita nggak punya izin legal untuk ekspor. Hanya memang udah pernah kita bawa ke Belanda tahun lalu Kak. Nah, jadi pada saat kita bawa produk ini ternyata mereka senang karena menurut mereka cita rasa sirupnya mirip untuk cita rasa minuman-minuman musim panas. Nah, sedangkan kalau kita mau ngobrolin coklat jangan ditanya. Mayoritas top 10 konsumen coklat itu ada di Eropa. Nah, jadi salah satu yang kita lagi kejar, mudah-mudahan tahun ini kita bisa dapat. Kita pengen punya rumah produksi dengan skala yang lebih besar supaya kita bisa penuhi sertifikasi untuk keluar negeri. Jadi juga kita bisa ekspor, terutama tujuan kita ke Belanda. Baik. Nah, ini untuk masalah produksi nih Kak. Ini apakah ada jadwal tertentu atau mungkin penjadwal rutin untuk memproduksi coklat-coklat ini? Apakah mungkin setiap minggu kah atau
ditentukan tanggalnya apa? Bagaimana sih Kak kira-kira? Kalau kita di produksi itu tergantung dengan stok produk Kak. Jadi di kami selalu ada stok of name 2 kali, tengah bulan sama akhir bulan. Di situ kita bisa melihat sebenarnya kalau dari kuantitas produk apa yang sudah semakin sedikit. Nah, karena kita juga mengetahui sebenarnya dalam 1 bulan itu keperluan produk yang harus kita ready kan berapa sih untuk konsumen loyal kita gitu. Jadi begitu kita melihat list produk udah mau habis, berarti itu yang kita produksi. Nah, contohnya kayak sekarang, karena kita mau ngejar pameran dan stok yang semakin sedikit itu adalah coklat, jadi kita produksi coklat gitu. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.